Selama tahun 2024 adalah tahun politik. Baik. Ya. Kita punya agenda besar pengamanan pelaksanaan Pileg maupun Pilpres sejak awal tahun 2024 ya, yang tahapannya dimulai tahun 2023 ya syukur alhamdulillah untuk Pileg dan Pilpres di wilayah Sulawesi Tengah dapat kita lalui dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi. Hai Sobat Humas, saya Bribka Musdalifah, senang sekali bisa berjumpa kembali di podcast awal tahun 2025. Pertama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025 bagi Sobat Humas dimanapun berada. Baik, di podcast kali ini kita akan membahas tentang refleksi tahun 2024 dan harapan tahun 2025. Di podcast kali ini telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Kasubit Penmas, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Sugeng Lestari. Nah, baik, kita langsung saja menyapa beliau. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Ini kan kita telah memasuki tahun 2025. Yeah. Tentunya mungkin kita akan merefleksi sesuai tema kita pada hari ini, yaitu refleksi akhir tahun 2024 serta harapan di tahun 2025 ini. Yeah. Baik, Bapak, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang peran Bapak di bidang Humas Polda Sulawesi Tengah dan tugas utama yang Bapak jalankan pada saat ini. Silakan. Baik, terima kasih. Tugas saya adalah selaku Kasubit Penerangan Masyarakat Bithumas Polda Sulawesi Tengah. Ini merupakan tahun ke-8 saya menjabat sebagai Kasubit Penerangan Masyarakat, dan untuk diketahui oleh rekan-rekan sekalian atau seluruh masyarakat, perlu kita ketahui bahwasannya sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian, ya, disebutkan dalam rangka melaksanakan operasional Polri memiliki fungsi kepolisian yang tergerak di seluruh wilayah, meliputi fungsi utama, ya, diantaranya ada fungsi teknis. Di sini ada Direktorat Sabara, kemudian Reserse, ada Reskrim Reskrimsus, kemudian Reserse Cyber, Narkoba, kemudian ada Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Samapta, Dirpamopid, dan Dirpol Air, termasuk Densus kalau di pusat, ya. Kemudian fungsi utama lain yaitu adalah fungsi humas, ya. Sekarang humas ini merupakan fungsi utama daripada kepolisian negara Republik Indonesia. Ini termaktub di dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2019 tadi, di mana fungsi humas ini ada mengemban 3 sub bidang kalau di Polda, tingkat Polda atau di tingkat bidang humas, yaitu Subit Penerangan Masyarakat, kemudian Subit Multimedia, dan Subit PID. Kemudian fungsi yang lainnya yaitu fungsi bantuan, kemudian ada fungsi pendukung, fungsi pengendali operasional, dan fungsi pengawasan dan pengamanan internal. Ya. Kemudian di dalam pelaksanaan tugasnya, ya, penerangan masyarakat ini merupakan fungsi yang pertama kali dibentuk semenjak Humas Polri ini berdiri, ya, tahun 1951, yang mengemban tugas dalam membina dan menyelenggarakan fungsi kemitraan serta penerangan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi, ya, baik kepada internal, ya, di dalam bentuk penerangan satuan maupun kepada masyarakat umum, ya. Kita biasa menyampaikan atau menyelenggarakan konferensi pers, kemudian doorstop, kemudian menyebarkan rilis yang tentunya akan diakomodir atau amplifikasi oleh media-media mainstream yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Seperti itu. Baik, Bapak. Berarti Bapak cukup lama juga, ya, berdinas di Humas Polda Sulteng ini. Karena 8 tahun itu cukup lama, ya, Pak? Iya. Iya. Baik, cukup. Pak. Bagaimana Bapak melihat perkembangan kinerja Polda Sulawesi Tengah
selama tahun 2024, terutama dalam penanganan masalah Kamtipmas, Bapak? Silakan. Iya, saya kira berbicara terkait dengan kinerja masyarakat atau kita semua sudah melihat dan mendengar hasil konferensi pers akhir tahun 2024 yang dipimpin oleh Bapak Kapolda Sulawesi Tengah tanggal 31 Desember kemarin, ya, capaian-capaian yang telah ditorehkan atau dicatatkan oleh Polda Sulawesi Tengah selama tahun 2024 diantaranya adalah terkait dengan kejahatan, ya, atau crime total selama tahun 2024 yang mengalami peningkatan sebanyak 3,47%, di mana terdapat 9.252 kasus yang tercatat. Kemudian untuk tahun 2023 8.942, yaitu peningkatannya 3,47%. Kemudian yang berhasil diselesaikan yaitu sebanyak 6.208 untuk tahun 2024 atau sekitar 67%, seperti itu. Kemudian juga keberhasilan lainnya yang ditorehkan upaya komitmen Polda Sulawesi Tengah untuk terus memerangi segala bentuk peredaran gelap masalah narkoba, ya, yang tercatat kemarin juga mengalami peningkatan kasusnya, ya, dari 544 kasus kemudian naik menjadi 634 kasus. Demikian juga dengan tersangka atau orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ya, sebanyak 811, ya, 714 tersangka pria, 97 wanita. Demikian juga upaya atau apresiasi juga perlu kita sampaikan kepada jajaran Direktorat Lalu Lintas yang tentunya berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas selama tahun 2024, ya. Sebagaimana yang kemarin sudah dirilis oleh pimpinan, kita berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas, ya, sebelumnya atau tahun 2023 terdapat angka kecelakaan lalu lintas sebanyak 1.162 kasus, kemudian 2024 1.023 kasus laka atau turun 12%. Kemudian juga tentunya tidak lepas itu kegiatan-kegiatan pengungkapan yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Khusus, ya, terkait dengan masalah illegal mineral, kemudian illegal BBM, kemudian kegiatan-kegiatan ilegal yang lainnya yang tentunya menjadi komitmen daripada pimpinan kita, ya, untuk memberantas atau menindak segala bentuk tindak pidana yang berbau ilegal di jajaran Polda Sulawesi Tengah, ya. Dan tidak kalah pentingnya juga upaya daripada jajaran Direktorat Polair yang terus melakukan penindakan atau pengungkapan terhadap upaya perusakan lingkungan ekosistem perairan, utamanya adalah destructive design. Ini juga mengalami peningkatan yang perlu kita apresiasi bersama. Dan ini tentunya atau diharapkan pimpinan juga akan tetap berkomit di tahun 2025 ini akan dipertahankan dan ditingkatkan, dan dengan target tentunya sebagaimana misi daripada kepolisian, yaitu sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat, sebagai Harkamtipmas dan penegakan hukum. Seperti itu. Baik, Bapak. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, begitu banyak, ya, Pak, berbagai tantangan yang dialami oleh anggota Polri, khususnya di Polda Sulawesi Tengah. Yeah. Dari segi keamanan hingga sosial. Apa sih, Pak, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Polda Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2024? Ya, tantangan tentunya selama tahun 2024 adalah tahun politik. Baik. Ya. Kita punya agenda besar pengamanan pelaksanaan Pileg maupun Pilpres sejak awal tahun 2024, ya, yang tahapannya dimulai tahun 2023, ya syukur alhamdulillah untuk
Pileg dan Pilpres di wilayah Sulawesi Tengah dapat kita lalui dengan baik, dapat kita amankan pelaksanaannya sehingga wakil-wakil rakyat ya kita yang duduk di DPR kabupaten, kota maupun provinsi, alhamdulillah sekarang bisa melaksanakan tugas mengamanah masyarakat. Demikian juga pada awal September kemarin 2024 sampai dengan saat sekarang ini kita masih diperhadapkan dengan pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak tahun 2025. Ya syukur alhamdulillah ya, walaupun mungkin masih ada beberapa paslon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan hasil pilkada ini, akan tetapi tentunya atau ending daripada pelaksanaan hingga 2024 kemarin bisa kita lalui bersama dan bisa kita rasakan, lihat bersama pelaksanaan pilkada serentak di wilayah Sulawesi Tengah berjalan dengan aman, damai, dan kondusif, yang tentunya ini tidak lepas daripada kerja-kerja selain dari seluruh rekan-rekan kita di kepolisian baik Polda maupun Polres hingga Polsek ya. Dan karena adanya sinergitas atau kerjasama dari teman-teman unsur TNI, kemudian dukungan stakeholder terkait, serta mitra Kamtibmas ya, yang berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak. Kita mendukung juga apa yang menjadi tagline KPU ya, pilkada gembira ya, pilkada gembira, karena ini adalah pesta demokrasi, pesta kita semua. Ya, dengan kita bergembira menyelenggarakan pilkada, tentunya tugas kita adalah mengamankan proses itu ya dari tahap awal, dan nantinya kalau tahun 2025 ini tentunya kita menunggu hasil daripada keputusan di Mahkamah Konstitusi. Dengan harapan tentunya masyarakat menghormati apapun nantinya hasil daripada putusan MK ya, sehingga insya Allah tinggal kita tunggu nanti untuk tahap pelantikan yang menjadi kepastian atau ketetapan daripada KPU. Seperti itu. Baik Bapak. Untuk itu Bapak, dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, apa sih Pak capaian yang paling membanggakan bagi Polda Sulawesi Tengah di tahun 2024 Bapak? Iya, tentunya capaian itu bisa kita rasakan ya dengan pengelolaan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat ya. Walaupun kita tahu bersama upaya pembinaan maupun operasional sudah dilakukan oleh teman-teman kita baik tingkat Polda hingga ke Polsek, tetapi yang kebanggaan tentunya adalah situasi yang berhasil kita kelola selama tahun 2024 ini dengan diperhadapkan berbagai tantangan, kemudian dinamika ya dalam pelaksanaan tugas operasional maupun pembinaan ya. Tentunya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, kondusif bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat ya. Kemudian pembangunan juga bisa bergerak, bisa berjalan di wilayah Sulawesi Tengah. Investasi juga masuk di wilayah Sulawesi Tengah, ya ini tentunya menjadi kebanggaan bagi kita. Akan tetapi tentu hal yang sudah kita capai ini harus patut kita pertahankan, ya utamanya dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif di wilayah Sulawesi Tengah. Seperti itu. Baik Bapak. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, di tahun 2023 dan 2024 telah dilaksanakan Pilpres dan pemilihan kepala daerah, Pak. Yeah. Bagaimana Bapak menilai sinergi antara Polda Sulawesi Tengah dengan instansi lain atau instansi terkait di tahun 2024? Dan adakah kolaborasi yang perlu terus diperkuat untuk tahun 2025 ini, Bapak? Ya, tentunya dalam pelaksanaan pengamanan baik pileg, pilpres maupun pilkada, kita tidak bisa lepas ya yang namanya sinergi atau kerjasama, koordinasi, kolaborasi, komunikasi ya yang kita bangun selama ini mulai tahap awal persiapan hingga pelaksanaan hingga nantinya tahap akhir ya. Ini kolaborasi, komunikasi dan koordinasi ini atau sinergi ini akan terus kita pertahankan. Ini bisa kita pertahankan rasakan bersama setiap tahapan. Kita selalu melibatkan kerjasama atau dukungan dari rekan-rekan unsur TNI ya yang
mendukung pelaksanaan operasi, baik itu operasi Mantap Praja, pengamanan pilkada serentak maupun operasi Mantap Brata pada saat kita melaksanakan pengamanan pileg maupun pilpres kemarin. Ya, ini akan tentunya kita pertahankan ya, setiap kegiatan-kegiatan yang bisa menyentuh kepada masyarakat, yang bisa mungkin untuk hajatan hidup orang banyak ya. Kolaborasi itu tentunya akan tetap kita pertahankan terus. Baik Bapak, untuk itu Pak, selama 2024, apakah ada peristiwa atau momen tertentu yang menurut Bapak memberikan pelajaran berharga bagi kepolisian Polda Sulawesi Tengah? Silakan Pak. Ya, tentunya ya ada hal-hal atau pelajaran sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan kita, dalam hal ini Pak Kabid Propam dalam pengambilan apel pada hari ini ya, hari Selasa tanggal 7 Januari, beliau mengingatkan disiplin, kemudian profesional, prosedur, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ya, hindari perbuatan tercela, pelanggaran, segala bentuk pelanggaran. Karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum anggota ini tentunya menjadi pembelajaran, menjadi evaluasi kita untuk memperbaiki kinerja ya. Tadi juga penekanan terkait dengan pengawasan melekat ini yang terus diulang oleh pimpinan kita ya, agar pelanggaran itu tentunya tidak terulang kembali. Bagaimana tahun 2024 kemarin ya, karena saat sekarang ini segala keluhan masyarakat juga direspon oleh Komisi 3, oleh Kompolnas ya, oleh pihak-pihak eksternal ya, dan kita juga tentunya menjadi tantangan terbesar kita adalah adanya hashtag no viral no justice. Nah, itu yang tentunya kita pakai di bidang Humas harus bersiap, kita harus menghadapi itu ya, kita harus bisa segera melakukan klarifikasi, melakukan cek, kemudian kita memberikan klarifikasi secepatnya ya, agar ini tidak menjadi viral, dan memberikan langkah-langkah yang konkret yang bisa memuaskan masyarakat. Dan tentunya kita harapkan ada perubahan mindset maupun culture set yang sudah jauh-jauh hari ini sebenarnya didengungkan oleh pimpinan kita ya, perubahan pola pekerja kita ini yang harus diterapkan di tahun 2025 ya. Kita harus melek dengan adanya perkembangan teknologi ya, masyarakat sekarang mudah dengan cepat ya memvideokan, memviralkan ya kegiatan-kegiatan baik yang sifatnya negatif maupun positif ya. Kalau kegiatan positif alhamdulillah berarti kita diangkat ya citra kita, tetapi yang negatif tentunya ini yang menjadi tantangan kita harus upaya tekan, kita harus segera lakukan klarifikasi, kemudian berikan langkah-langkah konkret sesuai dengan fakta ya, karena bidang humas ini berbicara atau menyampaikan informasi kepada publik adalah berdasarkan data, informasi yang konkret ya. Baik, Pak. Kita kembali ke keamanan Pak. Ya. Keamanan di daerah perbatasan dan daerah rawan lainnya tentu menjadi perhatian. Ya. Apa upaya Polda Sulawesi Tengah dalam mengatasi permasalahan ini selama tahun 2024? Ya, masalah perbatasan ya tidak lepas juga tentunya menjadi perhatian kita ya. Kita juga ada fungsi kepolisian perairan yang mungkin ada program juga Sambang Nusa ya. Kemudian di Polres Jajaran juga ada pos-pos polisi perairan juga ya. Kemudian ada Satpol Air di Polres-Polres yang tentunya bertugas juga akan memantau di wilayah-wilayah perbatasan yang ada di wilayah kita, utamanya di wilayah utara ya, di wilayah utara Sulawesi Tengah ya, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan Filipina mungkin ya. Ya, itu yang tentunya menjadi concern perhatian kita dalam mengamankan. Selain itu juga ada ditempatkan Babin Kantimas kita yang di wilayah-wilayah atau Babin Kantimas yang bertugas di desa terluar ya. Ya, itu juga ditempatkan di sana
ada di beberapa wilayah kepulauan. Nah, itu juga ada Babin Kamtipmasnya, ada pos keamanannya juga. Nah, itu yang dimanfaatkan. Kita juga melaksanakan Sambang Nusa. Tentunya ini tidak bisa tetap harus kita berikan perhatian kepada masyarakat yang berada di wilayah pulau terluar itu. Baik Bapak. Untuk itu Pak, apa tantangan terbesar dalam hal komunikasi publik yang dihadapi Polda Sulawesi Tengah selama tahun 2024? Iya. Tantangan terbesar kita dalam melaksanakan komunikasi publik ya tentunya kaitannya dengan apa yang ada di media sosial, ya. Karena kita harus segera merespon, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, ya, kita harus respon apa yang menjadi postingan-postingan masyarakat kaitannya dengan kinerja kita, baik yang bersifat positif maupun negatif, ya. Karena apa yang diposting oleh masyarakat itu tidak hanya dibaca di masyarakat Sulawesi Tengah aja, tapi akan dibaca oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Karena itu merupakan gambaran ya daripada perilaku atau kinerja daripada personel kita. Kalau itu positif, ya tentunya kita akan besarkan pemberitaan tersebut. Kalau negatif, tentunya kita akan berikan klarifikasi, akan berikan penjelasan informasi yang sebenarnya di media sosial tersebut. Dan kalau itu terkait dengan pelanggaran anggota, ya akan kita sampaikan yang sebenarnya sesuai dengan hasil investigasi, tentunya sesuai dengan hasil pemeriksaan, ya, yang tentunya akan terus kita publikasikan kepada masyarakat supaya mereka lebih tahu. Artinya kita harus care, kita harus peduli untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat kaitannya dengan kinerja-kinerja kepolisian, ya. Kalau yang positif kita besarkan, yang negatif juga tentunya segera kita berikan penjelasan yang sebenarnya. Kalau memang itu terkait dengan pelanggaran anggota, tentunya juga akan kita sampaikan kepada masyarakat. Seperti itu. Baik Bapak. Untuk itu Pak, peran media dalam mendukung tugas-tugas Polda Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2024 seperti apa? Kita tidak bisa pungkiri, apalagi bidang humas adalah menyampaikan informasi dengan bantuan daripada teman-teman dari media, ya. Baik media mainstream, ya, media online, media elektronik, media cetak, ya, termasuk media sosial juga, ya, karena sekarang sudah zamannya, ya. Semua media kita manfaatkan, ya, untuk mempublikasikan apa-apa yang menjadi keberhasilan kita, kebijakan pimpinan kita, kegiatan-kegiatan kita agar diketahui oleh seluruh masyarakat. Ini juga tentunya sebagai bentuk pertanggungjawaban hal-hal yang telah kita lakukan kepada masyarakat. Yang garis besarnya adalah di dalam menyikapi informasi yang ada di media sosial, yang harus segera kita respon secepat mungkin, kita berikan komentar, kita respon, berikan klarifikasi dan seterusnya, ya, supaya informasi tadi tidak membias, ya, dan tidak dimanfaatkan oknum tertentu untuk membuat konten-konten yang tentunya lebih memperparah informasi itu sendiri. Seperti itu. Baik Bapak, untuk di tahun 2024 kemarin kita menyaksikan peningkatan ancaman digital. Bagaimana untuk Polda Sulawesi Tengah mengantisipasi kejahatan cyber yang semakin berkembang saat ini? Ya, kita tentunya patut bersyukur, ya, bahwasanya Polda kita diberikan kepercayaan untuk membentuk Direktorat Cyber di tahun 2024 ini, ya. Sekarang sudah ada Direktorat Cyber dipimpin seorang komisaris besar, tentunya akan bisa memanage terkait dengan ancaman kejahatan maupun pelanggaran di dunia cyber, ya. Ya, tidak dapat kita pungkiri, ya, ke depannya tentunya ancaman terkait kejahatan cyber ini akan terus bergulir, ya, kaitannya dengan perkembangan teknologi atau informasi ini sendiri. Ya, kita sudah persiapkan sumber daya manusianya, ya, sudah kita isi di Direktorat Cyber, ya, mereka-mereka yang tentunya berkompeten nantinya dalam penanganan cyber. Ini akan menjadi perhatian tentunya, ya, baik saat sekarang ini maupun ke depannya. Seperti itu.
Mbak. Baik Bapak, selama tahun 2024 kemarin Pak, banyak kejadian bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah. Yeah. Apa peran Polda Sulawesi Tengah dalam penanganan bencana dan bantuan kepada korban bencana alam tersebut Bapak? Ya, terkait dengan masalah bencana alam, ya tentunya perlu diketahui juga adanya respon yang cepat itu yang diutamakan kesatuan yang terdepan, ya apakah itu di Polsek, di Polres atau Polda yang tentunya akan memberikan perbantuan atau backup. Ya, kita punya pasukan-pasukan atau tim SAR yang siap diterjunkan kapanpun dan dimanapun menghadapi situasi apapun. Ya, kita ada satuan Brimob, ya, kemudian ada dari Direktorat Sabara, ya, yang tentunya siap diterjunkan mereka ke lokasi-lokasi bencana alam yang dihadapi. Dan demikian juga tentunya respon itu juga dengan adanya pemberian bantuan lah pada korban atau masyarakat yang membutuhkan apa yang bisa diberikan segera, karena ini juga bentuk perhatian atau kehadiran negara kepada masyarakat yang mengalami musibah. Ini juga perlu direspon dengan cepat tentunya, dan ini sudah diterapkan pada saat kita menghadapi kemarin bencana gempa maupun tsunami, likuifaksi di wilayah Sulawesi Tengah. Bagaimana respon cepat daripada pimpinan kepolisian, ya, dan dibantu dengan stakeholder terkait bahu membahu, ya, membantu korban atau menyerahkan atau menyalurkan bantuan. Demikian juga hal ini juga sudah menjadi respon atau ketanggap daruratan yang harus diterapkan ya oleh satuan-satuan yang ada di kewilayahan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa di Polda Sulawesi Tengah ini begitu banyak kejadian, mungkin bisa dibilang kejadian ya Pak, selama 2024 kemarin, seperti ada ancaman digital, peningkatan ancaman digital, terus bencana alam, dan sekarang ini Polda Sulawesi Tengah tentu sangat memperhatikan Pak masalah narkoba dan peredaran obat-obatan terlarang. Bagaimana Pak pencapaian Polda Sulawesi Tengah dalam hal ini di tahun 2024 kemarin? Seperti apa Pak? Iya, ya, ancaman narkoba ini saya kira menjadi perhatian tidak hanya kita sebagai anggota Polri, ya, tapi masyarakat juga, tetapi perlunya peran daripada seluruh lapisan masyarakat. Ya, karena narkoba ini adalah ancaman bagi generasi muda yang tentunya akan memegang tongkat estafet pembangunan nantinya, ya. Sehingga generasi muda inilah yang harus kita selamatkan. Oleh karena itu peran daripada masyarakat khususnya orang tua, ya, untuk membantu mengawasi pergaulan putra-putrinya, ya, agar tidak terjerumus, karena sebagaimana penyampaian tadi justru di tahun 2024 kemarin terjadi peningkatan pengungkapan kasus, ya, baik dari segi jumlah perkaranya maupun barang bukti yang diamankan juga meningkat, khususnya narkotika jenis sabu, ya. Ini yang menjadi tentunya tidak lepas. Oleh karena itu kita pun juga dari kepolisian, ya, selain dari Direktorat Narkoba, Sat Narkoba, kita juga ada Satgas, ya, Satgas pemberantasan atau penanggulangan peredaran gelap narkoba, ya, kemudian ada Des penanganan narkoba juga tingkat provinsi, tingkat kabupaten, ya. Ini juga salah satu bentuk perhatian pemerintah, ya, di dalam mengelola atau menangani peredaran atau bahaya peredaran gelap narkoba itu sendiri di semua wilayah. Baik Bapak, untuk itu Pak, masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat dan transparan. Apa yang telah dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2024 kemarin? Tentunya kita telah berupaya di tahun 2024 ini sesuai dengan program atau kebijakan Bapak Kapolri, ya, pelayanan yang bersifat digital, ya. Ini juga terus dilakukan, itu artinya dalam mempercepat
program daripada pelayanan itu sendiri ya, dan juga yang utamanya apabila itu membutuhkan pembiayaan juga menekan terjadinya pungutan liar ya, menekan adanya calo ya. Ya, kita berupaya di tahun 2024 kemarin berbagai macam aplikasi juga sudah dirilis oleh kepolisian yang secara besarnya itu di aplikasi Polisiku ya, atau pelayanan Polisiku kemarin juga ada di situ ya. Semua aplikasi terkait dengan pelayanan polisi juga tercantum di situ, tertuang di situ ya. Ini merupakan terobosan-terobosan yang telah dilakukan ya, baik di Polres maupun Polda juga dilakukan, bagaimana mereka berinovasi memberikan aplikasi pelayanan misalnya SKCK, kemudian di pelayanan Samsat atau SIM sendiri juga telah diterbitkan aplikasi ya, tentunya bisa masyarakat memanfaatkan hal tersebut ya. Sekarang bisa kita mengunduh, membrowsingnya, kita mencari informasinya, kita cara membukanya dan lain sebagainya ya, sehingga tinggal bagaimana kemauan kita terhadap perkembangan teknologi itu sendiri. Baik Bapak, untuk prioritas sendiri Pak, prioritas utama Polda Sulawesi Tengah di tahun 2025 ini dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Sulawesi seperti apa? Ya, kalau berbicara prioritas tentunya sesuai dengan misi kepolisian ya. Ya, artinya tidak bagaimana kita sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, kita melaksanakan kegiatan Harketimas dan penegakan hukum yang tentunya peningkatan kualitas pelayanannya yang harus ditingkatkan. Saya kira itu aja ya kalau berbicara tentang prioritas ya. Kalau prioritas peningkatan kualitas pelayanan, karena harapan kita adalah peningkatan kepercayaan daripada masyarakat terhadap institusi kepolisian. Baik Bapak, untuk bagaimana Polda Sulawesi Tengah berencana untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat di tahun 2025 ini? Komunikasi dengan masyarakat saya kira selain atau tidak hanya diemban oleh fungsi humas, karena kalau humas ini adalah menyampaikan informasi lewat media ya, media mainstream maupun media sosial, tetapi upaya-upaya pendekatan yang dilakukan atau sambang silaturahmi ya, segala bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat preemptif saya kira sudah dilaksanakan oleh teman-teman kita dari fungsi Bimas, fungsi ya, semua fungsi lah ya, termasuk dari Brimob sendiri juga melaksanakan, dari fungsi lalu lintasnya sendiri, fungsi intelijennya dan fungsi-fungsi operasional lainnya saya kira juga melaksanakan kegiatan tersebut ya. Intinya tentunya kalau kita berada di masyarakat ya, kita berupaya komunikasi tentang bagaimana kita menjaga keamanan ketertiban masyarakat di lingkungan kita sendiri, mengajak masyarakat untuk jadi polisi bagi dirinya sendiri ya. Kemudian kalau pada saat penugasan ya, kita ada teman-teman para Babin Kamtibmas ya, tentunya terus berinteraksi dengan masyarakat di tingkat desa, kelurahan, tingkat RT, RW yang mereka tentunya untuk menyerap aspirasi ya, informasi, dan sekaligus juga mengumpulkan data tentunya yang mereka jadikan pegangan nantinya untuk bahan dalam pelaksanaan tugas ya. Kalau berbicara kita komunikasi ini ya sudah melekat memang fungsi kehumasan, fungsi kita berinteraksi dengan masyarakat itu diemban oleh seluruh anggota Polri ya, tidak hanya Humas, tidak hanya Bimas, tentunya masyarakat pada saat kita berada di tengah-tengah masyarakat ya, kita anggota Polri saat berada di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu, Pak. Baik Bapak, pesan terakhir Pak untuk masyarakat Sulawesi Tengah di tahun 2025 ini. Ya, untuk tahun 2025 tentunya harapan kami
Mari kita bersama-sama ya. Tahun politik telah lewat ya, tinggal kita menunggu hasilnya. Utamanya adalah pilkada serentak ya. Kita harapkan masyarakat bisa menghormati apapun nanti yang menjadi keputusan daripada Mahkamah Konstitusi ya dalam menyidangkan gugatan terkait dengan pilkada yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian lanjut tentunya kita juga harus bisa berkontribusi ya, bersinergi dengan kepolisian maupun stakeholder terkait maupun teman-teman dari TNI, bagaimana kita menciptakan, karena tugas daripada kepolisian adalah bagaimana kita memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ya, khususnya di wilayah Provinsi Tengah. Dengan situasi yang aman, tertib dan nyaman, tentunya seluruh aktivitas dapat kita laksanakan. Yang belajar kita bisa belajar, yang bekerja kita juga bisa bekerja dengan tenang. Ya, investasi bisa masuk ya, kemudian di daerah bisa membangun dengan aman, nyaman ya, kemudian tentunya yang kita harapkan peningkatan pembangunan ya untuk menyongsong tentunya Indonesia Emas tahun 2045 ya, itu yang tentunya kita persiapkan ya, situasi Kamtibmas yang kondusif di tahun 2025 yang menjadi PR atau tugas kita menjaga ya, kemudian mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas tahun 2005 mendatang. Demikian, Mbak. Baik Bapak, terima kasih telah memberikan pengetahuan dan juga informasi kepada Sobat Humas tentang refleksi tahun 2024 dan harapan tahun 2025. Terima kasih Bapak Kasubit Penmas, Bapak Jun Komisaris Besar Polisi Sugeng Lestari telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Demikian Sobat Humas, podcast kita kali ini bersama Bapak Kasubit Penmas, Bapak Jun Komisaris Besar Polisi Sugeng Lestari, saya Bribka Musdalifah, bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi.